Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas soal-soal latihan pretest PPG PAI pada tahun ini, dan mudah-mudahan apa yang kita nanti bagikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan saja ada manfaatnya untuk kita semua. Dan bagi kawan-kawan yang belum bergabung di channel ini, bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten ataupun soal-soal terbaru dari Bahiki Channel. Karena channel ini masih tetap membahas soal-soal latihan khususnya kepada Bapak Ibu guru pendidikan guru agama Islam. Baik Bapak Ibu, kali ini kita berkesempatan membahas 20 soal sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Dan E. Berkomunikasi pada peserta didik. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah B, Bapak Ibu. Jadi menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Kita lanjut nomor 2 Bapak Ibu. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Cybernetik, dan E. Konstruktivisme. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban nomor 2 yang tepat adalah A, yaitu termasuk ke dalam teori belajar behaviorisme. Pembahasannya, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik. Sebagai hasil proses pembelajaran, terjadi perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jadi, untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah A, behaviorisme. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, dan E. Konstruktivisme. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah C Bapak Ibu, yaitu humanistik. Pembahasannya, teori belajar humanistik
adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah C, humanistik. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, lembar penilaian, dan E adalah lembar penilaian. Maaf, ini tergabung Bapak Ibu ya. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah A, yaitu dimuat dalam silabus. Pembahasannya, silabus adalah rencana pembelajaran yang mencakup kompetensi inti dan dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam silabus. Untuk jawabannya adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 5. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar kelulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi kelulusan. C. RPP dimuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Dan E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Perbedaan silabus dan RPP untuk jawaban yang tepat adalah A, yaitu silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Ini adalah perbedaannya Bapak Ibu ya. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Di bawah ini termasuk zakat produktif kreatif adalah A. Zakat fitrah, B. beasiswa, C. pemberian ternak dan alat pertukangan, D. modal usaha. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Yang termasuk zakat produktif kreatif adalah D Bapak Ibu, yaitu modal usaha. Jadi pembahasannya, produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial, misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan, atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Jadi untuk jawaban yang tepat, zakat produktif kreatif adalah D, yaitu modal usaha. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Alasan adanya zakat produktif dengan memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha adalah di bawah ini. A. Fuqara dan masakin memiliki keahlian yang dapat dikembangkan apabila memiliki modal. B. Banyak fuqara dan masakin yang ingin usaha tapi mereka tidak memiliki modal. C. Dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Dan D. Jawaban A, B, dan C benar. Alasannya
adanya zakat produktif dengan memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha adalah di bawah ini: 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah D, Bapak Ibu, yaitu jawaban A, B, dan C benar. Pembahasannya, ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, Bapak Ibu, atau zakat produktif. Yang pertama, dalam hal ini ditujukan kepada orang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini, masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. Pendekatan yang kedua, Bapak Ibu, pendekatan secara struktural. Cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan kepada secara berkesinambungan untuk bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki. Sedangkan pendekatan struktural lebih ke arah distribusi yang bersifat produktif. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah D, yaitu A, B, dan C benar. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Menurut Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, dan Abdul Wahab Khalaf bahwa berkenaan nisab zakat profesi adalah A, seharga emas 93,6 gram, B, dihiaskan dengan zakat pertanian yang pengairannya menggunakan mesin yaitu sebesar 5%, C, sekurang-kurangnya 5 wasak atau 300 sok atau sekitar 930 liter atau 653 kg, D, jawaban B dan C benar. Menurut Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, dan Abdul Wahab Khalaf bahwa perkenaan nisab zakat profesi adalah, silahkan tebak, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah D, yaitu jawaban B dan C benar, yaitu dihiaskan dengan zakat pertanian yang pengariannya menggunakan mesin yaitu sebesar 5%, dan C, sekurang-kurangnya 5 wasok atau 300 sok atau sekitar 930 liter atau 653 kg. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akuntansi, notaris, dan sebagainya apabila telah mencapai nisab maka wajib dikenakan zakatnya. Untuk jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Sesungguhnya keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan A, Quran Surat Al-Baqarah ayat 273, B, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, C, Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, D, Quran Surat Al-Baqarah ayat 230, Bapak Ibu. Silakan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah A. Sesungguhnya keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Artinya, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dan ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 9, keberadaan zakat produktif dibenarkan karena sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Mengeluarkan zakat profesi dengan cara takjil adalah A, mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji, B, mengeluarkan segera pada waktu sempat, C, mempercepat sebelum menerima gaji atau honor,
D. Mengeluarkan kapan saja setiap bulan. 5, 4, 3, 2, 1. Mengeluarkan zakat profesi dengan cara takjil adalah, jawaban yang tepat adalah A. Mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji. Jadi untuk waktu pemungutan zakat profesi, mereka melakukannya dengan sistem takjil zakat, yaitu zakat dicicil setiap bulannya melalui pemotongan gaji bulanan, sehingga dalam hal ini mereka menyediakan haul dalam waktu pemungutan zakat profesi ini. Pembatasan waktu haul, Bapak Ibu ya. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji. Ini adalah pengeluaran zakat profesi dengan cara takjil, Bapak Ibu. Untuk nomor 10 jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 11. Tokoh-tokoh yang memperbolehkan zakat untuk masjid adalah sebagai berikut, kecuali. Ini kalau menurut jumhur ulama berbeda Bapak Ibu ya. Ini ada tokoh-tokoh yang memperbolehkan zakat untuk masjid adalah sebagai berikut, kecuali A. Mahmud Saltut, B. Al-Maraghi, C. Yusuf Qaradawi, D. Abdurrahman Hasan. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah D, yaitu Abdurrahman Hasan. Kita lihat pembahasannya. Adapun pendapat yang memperbolehkan adalah 1. Imam Ar-Razi, 2. Anas bin Malik, 3. Hasan Al-Basri, 4. Syiah Imamiyah Ja'fariyah, 5. Syiah Zaidiyah, 6. As-Sayyid Muhammad Sadiq Khan, 7. Syekh Rasid Ridho, dan 8. Syekh Muhammad Saltot. Ini adalah tokoh-tokoh yang memperbolehkan zakat untuk masjid Bapak Ibu, walaupun menurut jumhur ulama tidak diperbolehkan. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah D, yaitu kecuali Abdurrahman Hasan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 12. Menurut Mahmud Saltot, penyaluran zakat untuk masjid adalah A. Masjid baru karena masjid lama sudah lama bangunannya, B. Masjid baru karena berada pada mayoritas muslim, C. Masjid baru karena di pemukiman yang padat, D. Masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 12 adalah D. Menurut Mahmud Saltut, penyaluran zakat untuk masjid adalah masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah. Pembahasannya, semua maslahat umum yang tidak dimiliki perorangan. Ini menurut Mahmud Saltut Bapak Ibu, dan tidak dikhususkan untuk dimanfaatkan untuk perorangan, pemiliknya Allah dan manfaatnya untuk makhluk Allah, dan yang paling berhak untuk angkatan perang yang menolak umat baghi menjadi atau menjaga kemuliaannya, termasuk tentara dan perlengkapannya dengan kecanggihan modern, termasuk juga untuk rumah sakit, militer dan sipil, menambah ruas jalan, rel kereta api, dan lainnya yang dipahami oleh ahli perang dan medannya, termasuk juga untuk menguatkan para juru dakwah Islam yang membela kehebatan Islam dan toleransinya, menjelaskan hikmah-hikmahnya, menyampaikan hukum-hukumnya. Ini adalah pendapat menurut Muhammad Saltut penyaluran zakat untuk masjid Bapak Ibu. Untuk jawaban yang tepat nomor 12 adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 13. Berikut ini faktor keabsahan pembangunan masjid menjadi salah satu mustahik, kecuali A. Nilai kemaslahatan, B. Berlebih dana zakat, C. Kepentingan syariat, D. Sarana peribadatan. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah B, yaitu kecuali berlebih dana zakatnya Bapak Ibu. Jadi cukup jelas ya,
Berikut ini faktor keabsahan pembangunan masjid menjadi salah satu mustahik kecuali berlebihan dana zakatnya. Untuk jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 14. Bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka dihukumi A. wajib, B. makruh, C. mubah, D. haram. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 14 adalah C Bapak Ibu, yaitu maka dihukumi mubah. Kembali kepada asal hukum pernikahan Bapak Ibu. Pembahasannya, seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari perbuatan zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 15. Bagi orang yang telah mampu memberi nafkah, jiwanya terpanggil untuk nikah, dan jika tidak nikah khawatir terjerumus ke lembah perzinaan, maka nikah baginya dihukumi A. wajib, B. makruh, C. sunnah, D. haram. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 15 adalah A, yaitu maka baginya dihukumi wajib Bapak Ibu. Bagi orang yang telah mampu memberi nafkah, jiwanya terpanggil untuk nikah, dan jika tidak nikah khawatir terjerumus ke lembah perzinaan, maka nikah baginya dihukumi wajib. Untuk jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 16. Berikut ini adalah tujuan dari perkawinan monogami, kecuali A. naluri kebapaan dan keibuan berkembang dengan menaungi anak di mana kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. B. untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. C. untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dan D. akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 16. Berikut ini adalah tujuan dari perkawinan monogami, kecuali adalah A, yaitu naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di mana di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Tujuan perkawinan monogami kecuali Bapak Ibu ya. Untuk jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 17. Menurut Yusuf Qaradawi, kondisi darurat yang dengannya seseorang laki-laki diperbolehkan berpoligami adalah sebagai berikut, kecuali ditemukan seseorang suami yang menginginkan keturunan akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak disebabkan karena mandul atau penyakit. B. Di antara suami ada yang memiliki oversex akan tetapi istrinya memiliki kelemahan, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut. C. Jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. D. Adanya seseorang atau seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpoligami. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah nomor 17, D Bapak Ibu. Jadi menurut Yusuf Al-Qaradawi, kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami adalah sebagai berikut, kecuali adalah D. Adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpoligami. Untuk jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 18. Alasan-alasan diperbolehkannya nikah mut'ah ini terjadi pada zaman Nabi Bapak Ibu ya.
nikah mut'ah itu adalah salah satu nikah kontrak Bapak Ibu. Jadi di zaman Nabi, kecuali A merupakan keringanan hukum ruksah untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok orang yang imannya kuat dan imannya lemah. B sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan. C nikah mut'ah termasuk kelonggaran hukum Islam karena adanya nilai positif di dalamnya. Dan D umat Islam, umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam. Alasan diperbolehkannya nikah mut'ah pada zaman Nabi, kecuali, untuk jawaban yang tepat nomor 18 adalah C, kecuali nikah mut'ah termasuk kelonggaran hukum Islam karena adanya nilai positif di dalamnya. Ini adalah kecuali ya Bapak Ibu ya, alasan-alasan diperbolehkannya nikah mut'ah di zaman Nabi, kecuali yaitu adalah nikah mut'ah termasuk kelonggaran hukum Islam karena adanya nilai positif di dalamnya. Untuk jawaban yang tepat nomor 18 adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 19. Pernyataan berikut ini adalah alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang penetapan hukum mut'ah atau nikah mut'ah adalah haram, kecuali A. kebolehan nikah mut'ah sudah dihapus hukumnya, B. menimbulkan mudarat bagi kehidupan keluarga, C. terjadi perilaku diskriminatif terhadap para wanita, D. bagian dari hak suami untuk memperlakukan istrinya. Pernyataan berikut ini adalah alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang penetapan hukum mut'ah adalah haram, kecuali, untuk jawaban yang tepat nomor 19 adalah D Bapak Ibu, yaitu bagian dari hak suami untuk memperlakukan istrinya. Pernyataan berikut ini adalah alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang penetapan hukum mut'ah adalah haram, kecuali bagian dari hak suami untuk memperlakukan istrinya. Untuk jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 20 Bapak Ibu. Nikah mut'ah merupakan nikah yang diperbolehkan pada zaman Nabi dengan banyak pertimbangan, namun setelah itu dilarang karena pertentangan dengan syariat. Hal itu dikarenakan adanya A. ta'khid, B. ta'akhul, C. tafkhif, D. tawahud. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 20 adalah C, yaitu maaf Bapak Ibu, untuk jawabannya nomor 20 saya ralat. Untuk jawaban yang tepat adalah A, yaitu adalah ta'khid. Jadi pembahasannya, nikah mut'ah merupakan nikah yang diperbolehkan pada zaman Nabi dengan banyak pertimbangan, namun setelah itu dilarang karena bertentangan dengan syariat karena adanya pembatasan waktu atau disebut juga ta'khid. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah A Bapak Ibu ya, yaitu ada pembatasan waktu. Jadi nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak atau ada pembatasan waktu. Untuk jawaban nomor 20 yang tepat adalah A. Alhamdulillahirrabbilalamin Bapak Ibu, kali ini kita sudah menyelesaikan 20 soal. Mudah-mudahan untuk pretest nanti tanggal 12 kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti Bapak Ibu diberikan kemudahan, diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami akhiri Bapak Ibu. Untuk soal berikutnya bisa kita sambung pada lain waktu. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.